berperan sebagai pengamat, Bu Novi sebagai coach, dan Bu Indah sebagai coach. Monggo dipersilahkan. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Bu Indah. Lagi apa Bu? Sibuk sekarang? Enggak Bu, lagi nyantai, ini kebetulan lagi nyantai Bu. Ada apa Bu? Oh iya, kemarin kita sudah merencanakan ngobrol-ngobrol hari ini ya Bu. Iya betul Bu. Gini Bu, saya boleh nggak minta waktunya sebentar aja? Sampean nggak sibuk kan? Muridnya sudah pulang kan? Enggak sibuk Bu, tidak ada apa-apa Bu. Baik Bu. Duduk dulu Bu Indah. Biar enak kita ngobrolnya. Ngobrolnya di sini aja ya Bu ya, mumpung nggak ada Ya. murid juga sudah pulang. Ini Bu, sebenarnya saya ingin apa ya? Malu sebenarnya saya Bu, tapi saya ingin mendapatkan solusi Bu. Saya tuh kan punya masalah yang saya hadapi sekarang Bu. Duduk ki ba ako ki asupin ba. Sabo liwat. Terasa tidak terdengar ya. Baik Bu Indah, sebelumnya apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada hari ini Bu? Ibu ingat nggak Bu? Waktu beberapa hari yang lalu yang Bapak Kepala Sekolah manggil kita Bu, manggil saya. Nah itu Bu, ternyata Bu waktu melakukan monitoring karena pembinaan yang saya lakukan terhadap lomba murid kemarin, saya tuh dapat teguran Bu dari kepala sekolah. Sampai saya tuh Bu derdek Bu, derdek sekali, sampai makan gak enak Bu, tidur gak nyenyak Bu. Pokoknya saya tuh gelisah Bu. Bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu Indah mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah? Sebenarnya gini Bu, Bapak Kepala Sekolah tuh Bu mengkritik saya Bu. Saya kan jadi pas gemeter Bu. Jadi pas kritiknya tuh pas lagi saya gara-gara membuat pembinaan Bu, waktu buat lomba. Katanya sih saya tuh salah gitu Bu. Oh, terus proses pengajar yang bagaimana Bu, yang sehingga sampai dapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah Bu? Kalau saya ingat tuh katanya sih beliau tuh Bu berkeberatan Bu waktu melihat saya membina siswa tidak memakai buku teks. Terus saya tuh juga langsung memberikan soal gitu loh Bu kepada siswa saya. Jadi Bapak sekolah tuh kayaknya merasa kayak gimana gitu kok membimbing siswa lomba seperti itu gitu Bu katanya Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu Indah terhadap respon yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah? Kalau saya Bu ya jujur nih ya Bu ya, saya tuh kecewa Bu, kecewa banget Bu. Kayak kenapa sih Bu Bapak Kepala Sekolah tidak memahami Bu? Saya kan punya strategi Bu dalam melakukan pembinaan terhadap siswa buat yang ikut lomba nanti ini Bu. Jadi saya tuh kayak kecewa gini Bu, kenapa strategi yang saya berikan itu menurut beliau tuh salah Bu. Jadi masalahnya begitu ya Bu. Sebelumnya kalau saya boleh tahu Bu,
apakah cara mengajar Ibu ini sudah Ibu sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bu? Iya Bu, saya sudah sampaikan sama kepala sekolah. Jadi kepala sekolah tuh saya sudah bilang, Pak, kalau saya latihan itu Pak seperti gini Pak. Tapi Bu, ketika saya langsung memberikan soal itu, katanya strategi yang saya lakukan itu dalam pembinaan siswa nggak bisa Bu memenuhi kriterianya beliau. Katanya sih kalau saya memberi soal itu sepertinya kurang bagus gitu loh Bu, kurang tepat dalam yang beliau arahkan gitu Bu. Hmm. Jadi Bu Indah ini langsung memberikan latihan soal tanpa menggunakan buku teks. Kira-kira apa alasan Bu Indah tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, Bu? Kalau menurut saya Bu ya, sumber belajar itu kan berupa kumpulan-kumpulan soal Bu. Jadi yang saya gunakan ini dapat memudahkan siswa Bu buat belajar. Jadi siswa dapat mengenal berbagai macam soal, terus materinya juga ada. Jadi soal itu yang saya buat itu ya berbeda-beda Bu, nggak itu-itu aja. Strategi saya sih seperti itu Bu. Ya, sebenarnya sudah bagus, Bu. Tapi menurut Bu Indah, dari cara Bu Indah memberikan materi, cara Bu Indah mengajar, itu kira-kira kalau kita ukur dari skala 7 sampai 10, di skala berapakah proses pembelajaran yang Bu Indah lakukan sekarang? Kalau menurut saya sih saya masih skala 7 Bu. Dari angka 10 yang saya ingin capai Bu ya. Saya tuh masih angka 7 dari angka 10. Nah, apakah Ibu Indah itu merasa jika hanya memberikan latihan soal dari yang sebelumnya skala 7 bisa langsung berubah ke skala 10, Bu? Mengingat Sebenarnya saya skala 10 kan yang ingin Ibu ya capai seperti betul. itu. Tapi sebenarnya saya berpikir kalau hanya memberikan latihan soal aja itu Bu kayaknya kurang maksimal Bu. Jadi saya tuh ingin berlatih memahami materi pada soal yang diberikan gitu Bu. Kalau begitu apa solusinya menurut Ibu? Sepertinya saya akan menggunakan buku teks untuk memperkaya referensi saya ya Bu ya buat siswa, terus mengeksplor materi juga pembelajaran sehingga siswa tuh dapat memperdalam materi terkait dan akan mampu menjawab soal yang diberikan. Ya Bu, saya sependapat dengan yang Bu Indah sampaikan. Itulah pentingnya buku teks sebagai sumber belajar, Bu. Mungkin harapan Bapak Kepala Sekolah itu Bu Indah menggunakan buku teks belajar sebagai sumber belajar itu untuk memperdalam pemahaman siswa, Bu. Betul juga Bu, kenapa saya nggak kepikiran ya Bu ya? Nah, setelah Ibu bercerita ini, bagaimana perasaan Bu Indah sekarang? Kalau terus terang nih Bu ya, saya merasa nyaman Bu, saya merasa apa ya, kurang nyaman sih Bu, saya merasa kecewa sih, saya masih menjadi resah gitu loh Bu. Nah, Bu Indah, apa yang membuat Ibu masih merasa tidak nyaman, masih merasa kecewa gitu, Bu? Apa Sebetulnya yang saya membuat Ibu resah gitu, Bu? yang membuat saya resah, tidak nyaman dan kecewa itu karena Bapak sekolah sudah menegur saya Bu. Saya merasa ada miskomunikasi Bu antara saya dan kepala sekolah gitu Bu dia. Jika saya menyimpulkan dari pendapat Bu Indah tadi, berarti yang perasaan yang membuat Ibu tidak nyaman karena Ibu merasa Bapak Kepala Sekolah tidak memahami cara Ibu dalam memberikan proses pengajaran, begitu ya Bu ya? Iya Bu. Jadi dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya, Bu Indah?
Eh, Kalau saya itu saya berniat memenuhi beliau Bu untuk minta maaf atas sikap saya Bu yang kemarin itu Bu. Apakah ada hal lain yang akan dilakukan Bu selain Ibu akan meminta maaf kepada Bapak Kepala Sekolah Bu? Hmm, saya akan memberi penjelasan Bu kepada kepala sekolah kalau strategi yang sudah saya lakukan ini dalam pelatihan lomba itu dapat lebih baik lagi Bu. Lalu bagaimana Bu dengan proses pembinaan Ibu selanjutnya? Kedepannya saya akan menggunakan buku teks Bu sebagai sumber belajar, akan pemahaman siswa saya lebih maksimal, walaupun nanti sumber belajarnya yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman Bu sama yang Langkah yang saya Ibu ambil, ya. langkah yang Ibu ambil itu sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu Bu. Syukurlah Bu, sekarang saya merasa lega Bu, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan apalagi sudah berurusan dengan atasan Bu. Jadi takut salah Bu. Ya, alhamdulillah kalau Bu Indah merasa lega sekarang. Kemudian dari rencana yang Bu Indah rencanakan tadi, kira-kira apa yang komitmen yang akan Ibu Indah lakukan? Untuk hal itu dalam proses belajarnya saya akan membuat pembinaan dengan mengacu materi dan kurikulum yang akan digunakan Bu. Terus melakukan komunikasi aktif dan berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah Bu. Terus nggak lupa juga sama teman sejawat Bu. Dengan Ya. menggunakan berbagai sumber belajar termasuk buku teks Bu. Lalu dukungan apa Bu yang Ibu butuhkan lah untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru Bu yang serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa berkolaborasi dan saling sharing dan tukar pikiran Bu nanti Bu untuk mempersiapkan lomba mapel ini Bu. Iya, itu menurut saya juga ide yang bagus sekali Bu. Ibu sudah menemukan ide yang saya rasa itu sebagai bentuk pemecahan atau solusi dari masalah yang Ibu hadapi. Semoga masalah Bu Indah dapat terselesaikan dengan baik ya Bu, sehingga Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tidak dihantui perasaan tidak nyaman lagi. Bu, amin Bu, amin. Terima kasih Bu ya untuk waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Terus sekarang tuh saya sudah sedikit lega Bu. Semoga saya nanti mendapatkan hasil yang maksimal ya Bu. Siswa saya juga bisa memahami materi dan memperoleh hasil yang terbaik. Tentunya buat sekolah bisa membawa harum dengan juara 1 ya Bu ya. Ya, amin, amin, amin Bu. Semoga saja ya Bu, Allah mengijabah doanya Bu Indah dan niat baiknya Bu Indah. Iya Bu, makasih banget Bu, makasih banget. Tanpa Bu dia saya tuh nggak bisa curhat lah istilahnya Bu. Jadi terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Jadi saya maaf dulu ya Bu, mau pamit dulu Bu karena sekarang sudah jam waktunya saya mengajar Bu. Terima kasih ya Bu ya Baik sekali Bu lagi. Indah, sama-sama Bu Indah. Terima kasih kembali. Sehat dan bahagia selalu ya Bu Indah ya. Amin. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.